nilai UTBK, terus yang mandiri itu ujian sendiri di kampusnya kan. Terus jadi gini, kalau misalnya kalian mau jalur yang SBMPTN, lebih baik itu kalian ngejar dari sekarang gitu loh. Karena apa, saat itu kan saya tuh ada pikiran buat nyoba SBM apa ya gitu kan, tapi ternyata saya udah terlambat buat melajari itu semua gitu loh, dibanding teman-teman saya yang SMA negeri, SMK negeri itu tuh udah belajar dari kemarin SBM itu. Jadi intinya gini, kalau kalian mau udah niat buat SBM gitu kan, dari sekarang kalian tuh mulai dari lah cari-cari informasi UTBK tahun depan gitu kan. Terus kalau misal kalian pengen ke SNM, ya sebelum kita masuk itu kita realistis dulu nih nilai dari awal semester sampai semester 4 ini kalian naik nggak tentu perlu bagus, tapi itu kalian merasa ada peningkatan gitu loh intinya. Nah tapi ya juga realistis kalian bisa masuk di siswa eligible gitu enggak gitu kan. Kalau misal kalian mau kuliah ke PTN, jadi nggak tentu itu jalurnya. Kak Adira, silahkan kalau mau tanya dulu. Untuk Kak Rani, saya mau bertanya, selama 5 semester di SMK, itu apakah ada nilai yang anjlok di nilai rapot? Saya kalau nggak salah ada beberapa mapel itu yang pastinya ada yang turun gitu kan. Jadi nggak selalu naik. Tapi kalau bisa tuh gini, intinya mayoritas kalian yang naik gitu aja sih. Perkenalkan dulu, nama saya Reta Irfanda Syahrinihar. Teman-teman bisa panggil saya Reta. Saya dulu alumni SMK Dirgantara Putra Bangsa untuk periode 2014-2017. Saya lulusan tahun 2017 ya. Halo, perkenalkan nama aku Asya, panggilannya Asya aja. Munasya Kasih, panggilannya Asya. Saya alumni tahun 2019. Sekarang bekerja di Voltras Travel, cabang Jogja. Pusatnya itu di Jakarta. Pengalaman saya selama di SMK Dirgantara ikut OSIS, Pramuka. Jadi dari SMK itu mungkin mentalnya jadi ini ya, berkembang ya, mentalnya jadi kuat gitu. Jadi selama kerja itu jadi udah biasa kena tekanan, mentalnya udah berani gitu. Ada juga kan waktu di kerja begitu mentalnya down, jadi dia baper, gampang ke bawah, diambil hati. Padahal sebenarnya semua itu tergantung diri kita masing-masing sih. Kalau mental kita berani, mental kita kuat, kita bisa kerja kan. Namanya kerja kan kita ketemu sama banyak orang, ada aja masalah, ada aja resiko kerja gitu. Jadi kalau mentalnya nggak kuat ya gagal. Jadi semua itu tergantung dari kita masing-masing. Jadi kalau menurut aku nih, sekolah di SMK Dirgantara ini jadi jadi picuan gitu, acuan buat kita kembangin mental kita gitu, buat kita siapin waktu waktu kita besok kerja atau ketemu banyak orang nih setelah lulus, atau mungkin kuliah itu kan pasti kuliah juga banyak pesaingnya kan ya Kak Maharani. Dek Maharani maksudnya. Iya Kak. apalagi yang kerjanya terbang ke sana kayak Kak Reta. Itu kan pasti juga mentalnya harus lebih kuat lagi gitu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Indra Arfari Mawan. Saya dulu sekolah di SMK Dirgantara angkatan keempat, lulusan tahun 2019. Alhamdulillah saya sudah kerja di Absek DIA. Ya sejalanlah dengan saya sekolah dulu dari SMK Dirgantara yang banyak materi-materi tentang penerbangan.
proses saya dulu habis lulus saya ikut pelatihan yang diadakan di Snaker 2019 pertengahan. Saya ikut pelatihan, ikut seleksi, alhamdulillah lolos. Habis itu kalau Aptek ada lisensi ya, jadi sebelum dapat lisensi kita ujian dulu. Nah setelah itu ada rekrutmen di Aptek GA 2020 dan daftar, alhamdulillah diterima ya, sampai saat ini di sana. Kak, ingin bertanya Ya, ya, untuk mendapatkan lisensi atau pas ujiannya itu dengan biaya tidak ya Kak? kalau saya dulu dari Disnaker alhamdulillah gratis, nggak bayar. Tapi kalau di lembaga-lembaga mungkin bayar. Terus untuk seleksi sendirinya untuk masuk Aptek itu seleksinya Kalau ngomong ya, takutnya Seleksinya ya kayak seleksi biasanya itu ya, ada wawancara, psikotes itu. aku mau tanya dong buat Indra, ini buat pengalaman aja ya sama teman-teman yang lain adik kelas. Pernah nggak kena komplain gitu atau penumpang yang marah-marah gitu, pernah nggak selama waktu kerja? Pernah Mbak, mesti pernah lah ya. Kita ya tetap sabar gitu, layani sesuai SOP-nya aja. Kalau Kak Reta sendiri pasti sering lah ya denger komplainan dari penumpang. Paling parah itu masalah apa Kak, kalau boleh tahu? Para pasti dulu masalah delay sih. Terakhir dapat komplainan penumpang itu tentang ini physical distancing ya. Kan soalnya penerbangan kemarin udah sempat mulai normal lagi sebelum PPKM. Jadi satu pesawat itu jarang banget nggak penuh. Pasti mereka komplain tentang adanya, kok nggak ada sih physical distancing, mana kursi-kursinya kok nggak ada yang dikosongin di tengah atau gimana kayak gitu, nggak zigzag atau gimana. Nah itu sih sebenarnya. Tapi kan dari awal, dari check-in sebenarnya udah dikasih tahu, bahkan sebelum pas beli tiketnya udah ada tertera nggak ada kursi yang physical distancing seperti itu. Mungkin mereka kurang jeli kali ya, penumpang kurang jeli melihatnya kalau oh iya ya tiket aku belinya nggak ada yang physical distancing. Tapi sebelum tutup pintu pesawat itu kita serahkan aja masalahnya ke ground staff. Jadi bukan urusan kita, bukan urusan pramugarinya. Belum tutup pintu pesawat. Terima kasih Kak. Jika izin bertanya untuk Kak Reta, Ya, halo Alamsyah. Gimana? seleksi menjadi pramugarinya itu gimana ya Kak? Melalui apa aja ya Kak? Untuk tahapan-tahapan seleksinya itu. Oh iya. Berminat jadi pramugara ya? Insyaallah. Siap. Semangat. Jadi dulu itu ikut rekrutmen ya, harus aktif. Jadi teman-teman harus aktif melihat rekrutmen yang ada di sosial media, misalnya Instagram. Dulu saya lihatnya dari Instagram. Jadi kalian buka official account-nya rekrutmen atau carrier-nya setiap maskapai. Nah di situ kalian bisa tahu nih, teman-teman bisa tahu kapannya, administrasi apa yang harus dibawa, dokumen-dokumen apa yang harus diperlukan pada saat pendaftaran. Itu pertama. Dulu saya ikut rekrutmen Lion Group ya. Maksudnya Lion Group karena saya di Batik itu yang milih saya di Batik itu bukan saya sendiri, tapi dari perusahaannya, setiap direksi. Jadi perusahaan Lion Group itu ada direksinya yang memilih kita. Gitu. Ada yang Lion Group, ada Lion Air, Wings Air, sama ada Batik Air. Satu lagi sekarang ada Super Airjet yang mau bentar lagi rilis nih. Perusahaan yang milih kita, bukan kita yang milih perusahaan. Nah, setelah kita udah lolos seleksi pertama itu performance test. Di situ kita dilihat dari fisik dulu, tinggi badan, berat badan. Jadi teman-teman yang punya tinggi badannya kurang, ayolah mungkin bisa berenang ataupun olahraga-olahraga lain yang mungkin bisa menaikkan tinggi badannya. Terus habis itu berat badannya juga harus ideal. Kalau di Lion Group itu pengukurannya tinggi badan dikurangin 110 kalau nggak salah. Atau berat badan ideal yang kalian.
habis itu performance pertama lolos, alhamdulillah. Habis itu ada performance berikutnya. Terus nanti ada, kalau kemarin saya nggak ada ini sih wawancara yang gimana, mungkin backgroundnya aja. Misalnya keluarga tinggal di mana, keluarga kerja apa. Terus kemarin alhamdulillah saya malah nggak ditanyain untuk motivasi masuk ke dunia pramugari gitu ya, motivasi. Saya nggak tanya kemarin. Terus perkenalan diri ya seperti biasa aja sih. Terus udah gitu lolos di situ, nanti masuk ke pantauan direksi nanti ke Lion Tower di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada. Di situ nanti kita disuruh baca kayak spanduk gitu. Nanti juga di situ diseleksi. Kita cuma baca spanduk tapi sesuatu yang apa ya, celah gimana ya, itu pantauan langsung ke direksinya yang milih kita. Habis itu lolos langsung nanti ada MEDEX itu medical examination, jadi kesehatan kalian itu dites di situ. Kalau dibilang kesehatan kalian itu harus lebih dari orang-orang normal, jadi sehat gitu ya. Terus MEDEX nanti kalian ke tes sama ada yang stand. Terusnya ini di sana ada juga. Setelah itu melihat kita masuk ke dalam ruangan 5 orang. Di situ ada direksi setiap maskapai. Nanti setiap direksi itu memilih kita. Barulah kita mulai pendidikan. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Diramalkan oleh leluhur kita pada saat zaman dahulu. Ternyata ada sabda leluhur dari orang-orang tua zaman dulu. Saya bacakan ya, ini mungkin teman-teman juga bisa melihat di YouTube. Jokowi juga sempat membacakan ketika pada saat groundbreaking atau babat alas ya. Sesuk neng tlatah temon kene bakal ono wong dodolan cancau neng awang-awang. Telatah temon kene bakal dadi susuwe Kinjeng Wesi. Telatah sak lore gunung lanang dan gunung jeruk bakal dadi kutha. Glagah bakal dadi mercusuaring bawana. Artinya bahwa kelak di daerah Temon Kulon Progo itu yang sekarang ada berdiri itu akan muncul penjual cincau yang berjualan di angkasa, dodolan yang awang-awang, berjualan di angkasa. Nah itu apa bisa direpresentasikan bahwa adanya orang yang jualan di udara. Berarti apa itu maksudnya? Itu pramugari atau flight attendant. Nah terus saya bacakan berikutnya, kelak Temon Kulon Progo akan menjadi sarang capung besi. Capung besi itu maksudnya pesawat. Nah sesuk ning tatahe sesuai dari sesuai Kinjeng Wesi. Nah, Kinjeng Wesi itu maksudnya adalah capung besi atau pesawat. Nah, saya lanjutkan lagi, tempat antara utara Gunung Lanang dan selatan Gunung Jeruk akan menjadi kota. Nah, jadi letaknya Bandara Internasional Yogyakarta itu memang antara Gunung Lanang dan Gunung Jeruk. Jadi diprediksikan besok akan menjadi sebuah kota di daerah tersebut. Terus lanjut lagi, Glagah itu adalah pantai di selatannya Bandara Internasional Yogyakarta bakal menjadi mercusuarnya dunia, bakal jadi mercusuaring bawana. Glagah bakal menjadi mercusuar dunia. Jadi dia akan menjadi sorotan dunia di daerah Glagah itu. Itu benar terjadi, sekarang sudah berdiri Bandara Internasional Yogyakarta.